Usaha bukan suatu hal yang sulit, bukan suatu hal yang membutuhkan modal banyak. Sebenarnya menjadi pengusaha hanya membutuhkan satu modal, yakni keberanian. Karena dengan keberanian kita akan menjadi seorang yang beruntung. Karena tanpa keberanian kita tidak akan menjadi seorang yang sukses dan dipandang dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elo Mutmainah, biasa disapa dengan Mbak Elo. Umur saya 23 tahun. Saya berdomisili di Kelurahan Panyuran, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Pada kesempatan hari ini, saya akan membagikan pengalaman saya dalam berwirausaha. Saya memiliki sebuah usaha di mana saya menjadi salah satu agen dari ikan hias. Dan saya memiliki budidaya ikan lele. Awalnya saya memilih menjadi salah satu pengusaha ikan hias dan ikan lele karena dari awal memang sudah lama orang tua saya menjadi pengusaha mikro, menjadi pengusaha kecil dan pedagang di sekolah-sekolah. Lalu saya memiliki inisiatif untuk meringankan sedikit beban orang tua saya dengan menyediakan tampungan, yang mana saya juga menjadi salah satu agen agar mereka tidak usah pergi untuk membeli ikan jauh lalu dijual kembali. Dan yang menjadi motivasi saya yang kedua adalah bagaimana saya harus bisa berdiri di atas kaki saya sendiri, dan setidaknya saya tidak merepotkan kedua orang tua saya. Meskipun saya menjadi salah satu mahasiswa di perguruan tinggi, tapi saya harus tetap memiliki usaha agar membantu meringankan beban kedua orang tua saya. Selain itu, aktivitas yang saya lakukan selain menjadi pedagang, saya juga mengajar di salah satu diniyah takmiliyah di Kutorejo, Kabupaten Tuban. Di sana saya juga mengamalkan ilmu saya yang saya dapat 6 tahun dari pesantren. Awal mula saya memulai usaha saya habis sekitar 2 juta. Itu untuk ikan hias saja. Dan untuk ikan lele keseluruhan saya habis sekitar 1,7 juta. Dan alhamdulillah peruntungannya omset lele sampai 2 bulan lebih 5 juta lebih. Dan untuk ikan hias, kita ikan hias tidak bisa mematok dapatnya seberapa, untungnya seberapa, karena kita ikan hias kalau ada yang habis salah satu kita beli, jadi ditambel gitu. Jadi untuk itu omset ikan hias sebenarnya kalau dijalani, omset ikan hias itu lebih banyak daripada ikan lele, karena yang mana ikan hias itu dapatnya bisa 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipatnya dari modal kita untuk usaha. Sebenarnya dulu saya juga ingin menjadi salah satu budidaya ikan hias. Cuma lagi-lagi kendalanya banyak sekali aktivitas. Mungkin nanti kalau saya sudah siap dan saya sudah lulus menjadi seorang sarjana, insya Allah saya akan mengembangkan sayap saya lagi untuk menjadi seorang pengusaha.
Dalam berwirausaha, ya memang ada sedihnya, ada sukanya, namanya juga usaha. Ada saatnya kita merasa di titik dimana kita lelah karena omset tidak tercapai, satu, karena dua juga aktivitas yang selalu berjalan padat. Di sisi lain saya menjadi mahasiswa, banyak sekali tugas. Yang merasakan menjadi mahasiswa sudah tahu pasti rasanya bagaimana. Apalagi sekarang saya sudah semester 8, proses mengerjakan skripsi. Jadi terkadang lelah, juga ingin saya berhenti sampai sini. Tapi lagi-lagi saya termotivasi bahwasanya siapa lagi yang akan menolong saya kecuali diri saya sendiri. Jadi motivasi terbesar dalam hidup saya adalah saya harus melanjutkan usaha saya, karena sebagai seorang pemuda kita harus bisa berdikari, kita harus berdiri di atas kaki kita sendiri, karena tidak selamanya orang-orang akan bisa membantu kita, karena tidak selamanya mereka akan ada di sisi kita. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. Kalau dari segi perawatan, mungkin ikan hias ini tidak memiliki banyak kendala, karena ikan hias ini selalu habis gitu. Biasanya kalau ikan hias itu sama ikan lele itu lebih susah ikan lele, karena yang mana ikan lele itu memerlukan banyak sekali seperti apa ya, kalau bahasa Jawanya itu seperti ngerumat anak. Nah, kalau ikan lele itu kita butuh sepenuh hati kalau istilahnya ya. Karena ikan lele ini dia harus rutin. Kalau dia nggak boleh sampai lapar, juga nggak boleh sampai cerok, bahasa Jawanya kewargen. Jadi nggak boleh sampai kelaparan, juga nggak boleh sampai kewargen. Karena kalau dia kelaparan, dia menjadi kanibal, memakan sejenisnya sendiri. Jadi mereka akan saling makan antar teman. Sedangkan kalau mereka itu kalau bahasa Jawanya kewargen, dia nanti akan memutahkan makanannya, yang mana itu akan menjadi racun, sehingga menghambat pertumbuhan dan bisa saja membuat ikan lele ini banyak yang mati. Kalau sampai sini ikan lele, alhamdulillah saya masih memiliki. Yang penting kita tekun. Kalau kita ingin berhasil, ikan lele itu yang penting kita tekun. Karena banyak sekali pengusaha ikan lele yang gagal karena mungkin mereka kurang tekun. Karena ikan lele itu seperti yang saya bilang tadi, kalau istilahnya orang Jawa seperti ngerumat anak. Sedangkan kalau ikan hias, kita kan dijual setiap hari. Ada yang menjalankan usaha saya, ada yang bagian lapangan, dan saya di bagian pembukuan. Saya di bagian untuk, kalau istilah Jawanya saya bagian kulak. Sedangkan mereka ada yang bagian menjalankan. Jadi ini intinya ini tuh usaha kerjasama keluarga. Nanti saya yang memodali, nanti Bapak juga ikut serta dalam pemasarannya. Sedangkan ikan lele juga nanti kalau pemasaran, kalau sudah besar juga biasanya diambil bule saya yang jualan di pasar. Ini kalau sampai sekarang ikan lele itu sudah diambil sekitar 50 kilo. Jadi kalau nanti dikalkulasikan jadi satu, hasilnya ikan lele ini dia gini. Jadi biasanya orang itu, pengusaha lele itu gagalnya itu karena mereka tidak mengerti cara pemasaran. Sedangkan cara pemasaran kita itu sudah termanajemen sebelum kita budidaya ikan lele terlebih dahulu. Yang mana nanti kalau besar kan namanya juga pertumbuhan. Ada yang tumbuh secara pesat, ada yang tidak bisa tumbuh, ada yang lelenya sudah besar-besar, ada yang masih kecil. Nah, di sini untungnya alhamdulillah saya di sini memiliki usaha ikan hias, yang mana lele yang tidak bisa bertumbuh nanti dijual sebagai ikan hias. Nah, sedangkan lele yang bisa tumbuh besar nanti kita jual sebagai ikan konsumsi. Driven in colors I've never
kolam lele biasanya kita bersihkan 3 hari sekali atau 4 hari sekali, karena apalagi kalau lelenya sudah besar itu gampang sekali kotor airnya. Sedangkan ketika terlalu banyak kutu air, mereka tidak bisa tumbuh secara pesat dan mempengaruhi selera makannya juga. Kalau airnya kotor biasanya tidak terlalu suka makan, dan itu akan menghambat pertumbuhan ikan lele tersebut. Sedangkan kalau ikan hias saya mengurasnya biasanya 1 minggu sekali, karena ikan hias itu kita selalu ganti mensuplai gitu, habis disuplai salah satunya gitu, jadi nggak terlalu kotor. Jadi sekitaran seminggu sekali kita menguras kolam ikan hias. Kalau jenis ikan hias banyak sekali. Terkadang kalau ada pesanan untuk ikan-ikan yang langka, kita hanya bisa memberikan dikip dulu, baru diambilkan dari pusatnya. Kalau ikan hias yang tersedia di sini ada ikan komet, ada ikan bogin, ada ikan balon, ada ikan sapu-sapu atau pembersih kaca, ada ikan cupang yang sangat banyak peminatnya, ada ikan patin atau manggasius, ada ikan tombro atau biasa disebut ikan emas, ada juga ikan koi, ada ikan koki, dan masih banyak lainnya. Untuk jumlah keseluruhan dari ikan lele sekitar 3.000 ekor, dan kita itu berkalkulasi untuk kematiannya sekitar 20% awalnya. Tetapi setelah kita melihat hasilnya ternyata tidak sampai 20%. Alhamdulillah, karena perawatan yang tekun, kita sekitar kematian di sekitar 8%, cuma sedikit dari kalkulasi awal. Alhamdulillah, dengan usaha yang tekun, dengan usaha yang gigih, insya Allah kita akan memetik hasil yang sesuai. Ikan hias kita memiliki akun Instagram yakni @tirtajaya, dan kalau di Facebook kalian bisa langsung hubungi saya di @elokmutmainnah, itu di Facebook saya langsung. Di situ biasanya kita juga melayani ikan lele yang sudah siap antar, yang sudah dimasak, dan kita juga siap melayani ikan lele yang masih mentah dan siap untuk dimasak. Dan bagi siapapun yang ingin memulai usaha ikan hias atau ikan lele, insya Allah saya siap menjadi mitra. Saya siap mengajari kalian sampai kalian bisa dan sampai kalian menemukan hasil dari usaha kalian. Pesan saya untuk seluruh pemuda di Kabupaten Tuban, waktu adalah pedang. Manfaatkanlah waktumu sebaik mungkin, karena kita tidak bisa menghentikan waktu. Kita hanya bisa memanage waktu. Untuk itu, kalian harus bisa memanage waktu dengan sebaik mungkin selagi kalian masih muda. Usaha bukan suatu hal yang sulit. Bukan suatu hal yang membutuhkan modal banyak. Sebenarnya menjadi pengusaha hanya membutuhkan satu modal, yakni keberanian. Karena dengan keberanian, kita akan menjadi seorang yang beruntung. Karena tanpa keberanian, kita tidak akan menjadi seorang yang sukses dan dipandang dunia. Sharing kita tentang usaha ikan pada hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di akun Pemuda Berdikari. Salam Pemuda Berdikari, kreatif, inovatif, produktif.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jumpa, komen dan subscribe. Aduh, balinan. Saya siap menjadi